Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam takzimku buat para sahabat tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dalam syafaatullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita melanjutkan episode yang sebelumnya, yakni yang berjudul surga itu berada di bawah telapak kaki ibu yang ketiga. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemahaman dari sudut pandang syariat yang selama ini telah kita saksikan, maka berlakulah itu kepada syariatnya, yakni kita menghormati, mengasihi sayangi ibu kita sebagaimana ibu yang telah melahirkan kita, ibu yang telah mengirimkan kehidupan kita di dunia ini. Menurut syariatnya demikian. Akan tetapi menurut hakikatnya di sisi Allah, karena semua apa yang sudah terpapar di alam raya ini ada versi syariatnya pun ada versi hakikatnya, ada versi dohiriyahnya dan ada versi batiniahnya. Allah hanya memandang hatimu, Allah tidak memandang raga-ragamu, Allah tidak memandang ilmu-ilmumu, Allah tidak memandang amal-amalmu, Allah tidak memandang kedermawananmu. Allah hanya memandang hatimu. Jadi yang dipandang itu batiniahnya, babakan rohaniyahnya. Di dalam hati kita itu yang jadi penguasa itu siapa? Di dalam hati kita itu yang menjadi imam besar itu siapa? Diri kitakah? Hawa nafsu kitakah? Ataukah Allah yang berkuasa menguasai seluruh makhluknya? Bila gumpalan daging itu suci, maka sucilah semua amal dan perbuatannya. Namun bila segumpal daging itu najis, kotor, maka semua amal perbuatan itu pun juga akan najis dan kotor. Apakah yang dimaksud gumpalan daging yang suci itu? Gumpalan daging yang suci itu adalah hati
yang sudah tidak terkuasai lagi oleh kemanusiaannya. Hati yang telah nyata kembali rojiun bahwa hanya Allah lah yang wujud, bahwa hanya Allah lah yang hidup, bahwa hanya Allah lah yang berkuasa atas makhluknya, atas kemanusiaannya. Inilah yang disebut hati yang suci. Maka seluruh amaliannya pasti kembali pulang kepada lillahi ta'ala, sesuai niatan-niatan sebuah ibadah, sesuai niatan-niatan apapun yang diaktivitaskan oleh diri manusia kita, yang mana wajib diawali dengan sebuah niatan supaya kita kembali kepada lillahi ta'ala sebagai pelaku yang menguasai diri manusia kita. Apa tujuan kita diutus berniat? Tujuan kita diutus berniat itu adalah tak lain dan tak bukan agar supaya kita tidak ngaku-ngaku jadi Allah, agar hati kita tidak ngaku-ngaku jadi Tuhan, agar hati kita tidak ngaku-ngaku menjadi penguasanya hidup dan badan ini. Jadi benarlah, kloplah apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni indama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus turun ke dunia ini hanyalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Yang diperbaiki itu akhlak yang mana? Akhlak yang batinia, akhlak kepada Tuhannya, agar manusia menyadari kelakuannya selama ini, agar manusia menyadari kezalimannya kepada Tuhannya selama ini, agar manusia menyadari kejahiliaan hatinya kepada Tuhannya selama ini, agar manusia menyadari bahwa diri manusia ini hanyalah makhluk yang hanya diperjalankan oleh Tuhannya. Jadi inilah tujuan Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah, yakni untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, menyempurnakan hati-hati manusia agar teraplikasi di dalam hati manusia itu la ilaha illallah, agar manusia menyadari asal usulnya dari mana ia diciptakan, yakni dari al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi manusia asal usulnya tercipta dari tanah. Jadi harus tahu diri agar bisa mengaplikasikan itu semua, agar hati bisa mengaplikasikan apa yang sudah diemban, diamanahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana amanah-amanah itu pun sekarang juga kita mengembannya. Amanatullah. Apakah amanatullah itu? Jangan ngaku-ngaku jadi Allah di hatimu. Jangan ngaku-ngaku bahwa dirimulah yang hidup di hatimu. Jangan ngaku-ngaku bahwa dirimulah yang wujud
di hatimu. Jangan ngaku-ngaku bahwa dirimulah yang berkuasa di hatimu. Inilah maksud Kanjeng Nabi Muhammad didatangkan sebagai utusan Allah di muka bumi ini, sebagai panutan bagi seluruh manusia. Sebagaimana dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat yang diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, tapi akulah yang memanah. Jadi nyatalah, bila ini diluaskan pengertiannya, maka terjadilah Muhammad, bukan kamu yang duduk itu, akulah yang mendudukkanmu. Muhammad, bukan kamu yang berdiri itu, akulah yang memberdirikanmu. Muhammad, bukan kamu yang berjalan itu, akulah yang memperjalankanmu. Muhammad, bukan kamu yang sholat itu, akulah yang mempergerakkanmu, akulah yang merukuk sujudkanmu. Muhammad, bukan kamu yang bekerja itu, akulah yang memperkerjakanmu. Muhammad, bukan kamu yang berkalam itu, akulah yang mengkalamkanmu. Bila diartikan itu semua maknanya begitu. Jadi nyatalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hati Kanjeng Nabi Muhammad dan di hati para nabi dan para rasul serta para aulia Allah. Hatinya sudah teraplikasi afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah kenyataan iman dan Islam, tauhid yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita selama ini hanya berfokus kepada zahiriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad, sementara ini selama ini kita hanya berfokus kepada jasadnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena selama ini kita hanya berpandangan perilaku badaniah Kanjeng Nabi Muhammad di saat Kanjeng Nabi Muhammad hidup, maka kita luput, kita buta akan amanah-amanah, akan risalah-risalah yang diemban oleh Kanjeng Nabi Muhammad membawa agama yang suci, agama la ilaha illallah. Jadi bagi siapa saja yang sudah mengaplikasikan la ilaha illallah di hatinya, maka dialah orang yang sudah memeluk agama Islam secara maknawinya, secara hakikatnya, secara yang sebenar-benarnya. Akan tetapi bila kita hanya berfokus kepada laku-laku syariat Kanjeng Nabi Muhammad saja, apabila kita masih berfokus kepada syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tertipu akan hakikatnya. Maka kita akan tertipu oleh badan jasad kita sendiri. Selamanya kita tak akan pernah tahu siapa di balik jasad badan ini. Selamanya kita tak akan pernah tahu siapa di balik syariat-syariat badania ini. Maka cocoklah kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa amanah, yakni akhlak yang mulia, akhlak
kepada Tuhannya. Bila sudah berakhlak kepada Allah, maka pasti kepada seluruh makhluk pun pasti berakhlak. Otomatis. Namun akan tetapi bila di dalam hatinya tidak berakhlak, namun bila di dalam hatinya masih jahiliyah, namun bila di dalam hatinya masih kufur, namun di dalam hatinya masih ingkar bahwa yang wujud itu hanya Allah, maka nyatalah kewujudan iblis dan setan di hatinya, maka nyatalah hawa nafsu di hatinya, maka wujudlah diri kemanusiaannya di hatinya. Berarti yang dituhankan adalah iblis dan setannya. Berarti yang dituhankan di dalam hatinya adalah hawa nafsunya sendiri. Otomatis meskipun kelihatan syariatnya, meskipun kelihatannya badannya ia telah memeluk agama Islam dan melakukan syariat-syariat di dalamnya, akan tetapi hatinya masih kufur, hatinya masih ateis kepada Tuhannya, dengan tanda Allah ditiadakannya di hatinya, dengan tanda Allah digoibkan kewujudannya di hatinya, Allah dimatikan kehidupannya di hatinya, Allah dilemahkan kekuasaan di hatinya, maka kerajaan-kerajaan itu berbalik. Diri manusianya lah yang bersifat seperti Tuhannya. Maka nyatalah manusia yang mempersekutukan Tuhannya di hatinya selamanya akan kufur, selamanya apa yang dilakukannya akan salah, selamanya kepada Allah dan kepada semua makhluk tidak akan bisa berakhlak mulia. Akhlaknya hanya eto-etoe saja, kayak-kayaknya saja, seolah-olah saja baik. Akan tetapi hakikatnya di sisi Allah buruk, karena ia mengharap kehormatan, karena ia mengharap kemuliaan, karena ia mengharap kebanggaan dunianya. Inilah ketersesatan, inilah ketidakberakhlakan manusia yang tidak bertuhan, manusia yang mentuhankan dirinya di hatinya, manusia yang masih gaib Tuhannya di hatinya. Jadi tanda-tanda itu sudah bisa Anda saksikan di dalam hati Anda sendiri. Maka renungilah, hayatilah, sadarilah. Bila itu sudah tercipta, maka nyatalah di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Maksudnya ibu di sini iman. Bila kita sudah beriman kepada Allah, maka tinggallah kita di dalam surganya, dengan tanda sudah Adam kembali ke manusiaannya, karena hanya Adamlah yang berhak atas surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini
bisa kita nikmati, bisa kita pahami, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.